dengan NIM 2041010009. Kemudian dilanjut dengan teman saya, silakan. Dengan saya Rinalda Fundashalwa dengan NIM 2041010100006. Lanjut dengan Iya, oke. Dengan saya yaitu Daniel Nugroho Simanjuntak dengan NIM 204101000007. Silakan Mas Renaldi melanjutkan. Ya, yang pertama presentasi dari kami kita mulai dari tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi sendiri adalah penerapan kebijakan TI di dalam organisasi agar pemakaian TI diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Tujuannya, tata kelola TI ini untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan menghindari tumpang tindih alokasi waktu, biaya, dan sumber daya manusia, serta mengurangi resiko dalam pengembangan TI sehingga menjamin investasi TI dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Next slide. Untuk fokus area tata kelola TI di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada performance management, strategic alignment, value delivery, risk management, dan resource management. Next slide. untuk Untuk selanjutnya mungkin saya ya, silakan. untuk selanjutnya itu adalah keselarasan strategis atau disebut dengan strategis alignment, merupakan fokus utama yang berperan strategis dalam dan dominan dalam memenuhi harapan penerapan IT terhadap pencapaian visi, misi, dan keberlangsungan suatu organisasi. Itu bisa dilanjut, Mas Daniel. Lalu apa tujuan dari strategic alignment? Adalah dilakukan strategic alignment agar tercipta sebuah sinergi dalam proses untuk kedua sinergi tersebut, sehingga masing-masing bisa saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan Anda. Kedua strategi itu adalah internal dan eksternal. Mungkin bisa dilanjut di slide berikutnya untuk penjelasannya. Ada 4 elemen dalam strategi alignment, nanti dibagi menjadi 2. Tapi di sini menjelaskan 4 elemen penting, yaitu business strategi, IT strategi, organization, infrastructure and process, IS, infrastructure and process. Mungkin dilanjut. Dari keempat elemen tadi itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagian eksternal dan internal. Di bagian eksternal itu terdapat bisnis strategi, IT strategi. Lalu di bagian internal itu ada organizational infrastructure and process dan IS infrastructure and process. Dari dua ini, di bagian internal itu terdapat framework yang disebut dengan 7S McKinsey. Mungkin untuk kelanjutannya bisa dilanjut. Next slide, Mas Daniel. Oke. Untuk value bisa dilanjutkan Mas Iya. Renaldi. Ya, untuk sesuatu yang diharapkan pengguna dari sebuah layanan. Ini di next. Dan untuk aspek selanjutnya merupakan value delivery. Value delivery sendiri ini merupakan tahapan yang perusahaan gunakan untuk menciptakan sebuah produk sedemikian rupa sehingga memberikan nilai maksimum kepada pelanggan yang menggunakannya. Nilai yang dikirimkan ke pelanggan dapat berupa produk, manfaat, atribut, dan lain-lain. Next. Ya, untuk value sendiri adalah berbeda. Apa maksudnya berbeda? Karena setiap stakeholder memiliki value yang berbeda. Contohnya, di pemilik saham, value yang dibutuhkan adalah keuntungan untuk pemilik sahamnya. Di organisasi sosial, value yang dibutuhkan adalah pelayanan yang terbaik. Kemudian next.
di pelanggan, value yang diberikan atau dibutuhkan adalah kepuasan atau harga yang murah dan lain-lain. Di karyawan departemen lain, value yang dibutuhkan adalah efisiensi kerja. In the next. Untuk langkah apa saja sih yang menciptakan value bagi stakeholder? Yang ada 5 langkah di sini yang bisa dilakukan. Yang pertama ada alignment support business. Yang kedua ada faster delivery time. Yang ketiga ada secure control for IT risks. Yang keempat ada better service quality. Dan yang terakhir ada cheaper service cost. Next. Untuk manajemen layanan IT yang berhasil menurut ITL, menurut ITIL, layanan IT yang baik atau berhasil harus melalui 5 tahapan yang terus bergulir, dilakukan terus-menerus. Contohnya adalah service strategi atau strategi dari layanannya, ada service desain layanannya, ada service transition layanannya, service operation layanannya, dan continual service improvement adalah peningkatan layanan berkelanjutan. Next. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Daniel. Baik, terima kasih untuk waktunya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk IT risk manajemennya. IT risk management adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Risiko-risiko tersebut yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Lalu di sini terdapat fungsi IT risk management, yaitu membantu membuat keputusan yang maksudnya membantu para eksekutif dan manajemen untuk membuat keputusan risiko untuk memimpin perusahaan agar risiko dikelola secara efektif serta membantu dalam memahami risiko perusahaan dan toleransi risiko. Lalu yang kedua yaitu menghemat beberapa aspek, yaitu maksudnya membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat untuk mengatasi risiko bisnis. Yang ketiga yaitu pengintegrasian, yaitu mengintegrasikan antara manajemen TI dengan risiko bisnis sehingga tercipta manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Di IT risk management juga terdapat framework yang dipakai di sini yaitu COSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang dalam kerangka manajemen risikonya COSO ini menuntut perusahaan untuk dapat menentukan terlebih dahulu sasaran perusahaannya yang terdiri dari strategis, operasi, pelaporan, dan pemenuhan. Lalu ISO 31000 2018 yaitu adalah panduan penerapan risiko yang menekankan tujuan manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Lalu yang ketiga yaitu COVID. Standar COVID ini dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI yang biasa disebut sebagai tools pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir ada NIST SP, atau biasa disebut National Institute of Standard and Technology Special Publication, yang merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen sistem informasi, di mana dalam proses manajemen risiko NIST mencakup penilaian risiko, peringanan risiko, dan evaluasi risiko. Lalu terdapat tahapan penilaian risiko berdasarkan NIST 800/30. Yang pertama yaitu sistem characterization atau karakteristik sistem. Pada tahapan ini batas-batas dari sistem TI harus diidentifikasi, termasuk sumber daya dan informasi. Yang kedua ada threat identification atau identifikasi
identifikasi ancaman, yaitu pertimbangan atas kemungkinan untuk muncul ancaman seperti sumber, potensi kerawanan, dan kontrol yang ada. Lalu yang ketiga ada vulnerability identification atau identifikasi kerentanan, yang berarti identifikasi ini terhadap kerawanan digunakan untuk pengembangan dari daftar kerawanan sistem yang dapat dimanfaatkan nantinya. Lalu yang keempat ada kontrol analisis atau analisa kontrol, ya, yang maksudnya analisis terhadap kontrol yang telah dilaksanakan atau direncanakan untuk implementasi oleh organisasi untuk minimalisir dan atau menghilangkan kemungkinan-kemungkinan pengembangan dari ancaman. Lalu yang kelima ada likelihood determination, yaitu yang berarti proses ranking terhadap potensi dari kerawanan dapat dilaksanakan dalam lingkungan dari kerawanan tersebut. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah ancaman, sifat dari kerawanan, serta keberadaan dan efektivitas kontrol jika diterapkan. Yang keenam ada impact analysis atau analisa dampak. Tahapan ini digunakan untuk menentukan dampak negatif yang dihasilkan dari keberhasilan penerapan kerawanan. Lalu yang ketujuh ada risk determination atau risiko yang menentukan, yaitu penilaian tingkat risiko pada sistem IT dilakukan pada langkah ini. Lalu yang ke-8 ada control recommendation atau rekomendasi kontrol. Tahapan ini menilai kontrol yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah teridentifikasi. Kontrol yang direkomendasikan sebaiknya harus dapat mengurangi tingkat risiko pada sistem IT dan data pada tingkat risiko yang dapat diterima. Lalu yang terakhir ada result documentation atau dokumentasi hasil. Pada tahap ini dilakukan pengembangan laporan hasil penilaian risiko, sumber ancaman, kerawanan, risiko yang dinilai, dan kontrol yang direkomendasikan. Ya, saya lanjutkan dari presentasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang IT resource. Apa sih IT resource itu? Apakah itu mencakup uang atau modal, atau infrastruktur atau hardware, aplikasi, software, informasi, data atau record, SDM atau sumber daya manusia? Mungkin next. IT resource management adalah proses mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya TI organisasi dengan cara seefisien mungkin, namun mampu mencapai tujuan organisasi yang efektif. Di sini mencakup ada manajemen investasi IT, ada manajemen outsourcing, ada asset management, dan terakhir ada configuration management. Next. Apa itu outsourcing? Outsourcing sendiri adalah mengalihkan pekerjaan, tanggung jawab, keputusan yang sifatnya non-core atau penunjang kepada perusahaan lain. Contoh outsourcing TI, ada layanan email di perguruan tinggi, ada perawatan infrastruktur TI, ada pengelolaan database perusahaan. Next slide. Bentuk-bentuk outsourcing TI sendiri ada 5, yaitu ada outsourcing alat, ada outsourcing staff, ada outsourcing pelatihan, ada outsourcing pengembangan software baru, dan yang terakhir ada outsourcing maintenance dan help desk. Next. Di sini ada panduan melaksanakan kerjasama outsourcing sendiri, ada 8. Yang pertama ada tetapkan kesepakatan yang jelas dan terukur. Yang kedua, monitor pemenuhan kesepakatannya. Yang ketiga, tetapkan denda uang untuk setiap pelanggaran. Yang keempat, sepakati masa uji coba dan laporkan hasil kerjanya ke pihak outsource. Yang kelima, perusahaan Anda harus diizinkan mengubah operasi bisnis jika diperlukan. Yang keenam, ada manage peningkatan biaya-biaya yang tak terhindarkan dalam kontrak. Yang ketujuh ada monitor dan manage kualitas layanan Anda. Yang terakhir ada jangan sampai perusahaan dan sangat
tergantung pada outsource Anda. Next. Untuk selanjutnya mungkin saya yang jelaskan, yaitu yang terakhir dalam tahapan area IT governance, yaitu performance management. Pada prinsip IT governance ini mewajibkan sumber daya teknologi informasi yang dibutuhkan tersedia serta dimanfaatkan secara efisien, berfokus pada bagaimana sumber daya dan infrastruktur dapat mencakupi dalam penggunaan yang optimal. Mungkin bisa di next slide. Dengan menghasilkan sebuah outcome, yaitu dua, application infrastruktur, dan yang terakhir IT value atau HR. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.